Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menetapkan daftar pemilih sementara untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020. Ya, terdapat 1,6 juta lebih pemilih yang tersebar di 21 kecamatan. KPU Kota Medan telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020 yang berjumlah 1.614.615 pemilih yang tersebar di 21 kecamatan. KPU Kota Medan menyerahkan hasil penerapan DPS kepada Bawaslu Medan dan masing-masing perwakilan bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, yakni tim Bobi Aulia dan tim Ahyar Salman, untuk ditindaklanjuti. KPU Kota Medan masih memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengecek data sebelum DPT ditetapkan pada 16 Oktober mendatang. Nanti kita akan melakukan pengumuman ya kepada masyarakat, kepada publik sesuai dengan jadwal yang diatur, yaitu pada tanggal 19 September sampai dengan 28 September 2020. Nah, kita harapkan masyarakat bisa aktif meng-cross-check data dirinya, apakah sudah masuk dalam data pemilih atau belum, apakah harus ada yang diperbaiki atau harus ada yang dikoreksi. Ya. Sebelumnya, dua bakal pasangan calon Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan, Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi, serta 21 peserta Pilkada se-Sumatera Utara telah menjalani tes kesehatan rohani ataupun psikologi pada 9 September lalu. Tes kesehatan ini menjadi tahapan dalam konstelasi di Pilkada 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Surakarta menerima hasil tes kesehatan pasangan Gibran Teguh dan Bagio FX Suparjo dari RSUD Muwardi Solo. Hasil tes kesehatan tersebut akan diumumkan KPU hari ini. KPU Surakarta menerima laporan hasil tes kesehatan dua bakal paslon di Pilwalkot Surakarta, Gibran Teguh dan Bagio FX Suparjo dari RSUD Muwardi Surakarta. Hasil tes kesehatan dua paslon ini diserahkan langsung pihak RSUD Muwardi ke KPU Surakarta. Menurut KPU Surakarta Nurul Sutarti, pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu syarat pencalonan di pemilihan Wali Kota Surakarta. Adapun hasil pemeriksaan kesehatan ini akan diumumkan Senin 14 September. Pemeriksaan kesehatan ini bagian dari satu kesatuan persyaratan calon yang ini kalau medical recordnya masuk informasi yang dikecualikan. Artinya nanti kalau mengumumkan KPU itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat itu jadi satu rangkaian. Jadi kapan? Pada saat tentunya penetapan paslon. Sebelumnya, dua bakal pasangan calon Pilwalkot Surakarta menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Muwardi Surakarta. Tes kesehatan ini meliputi tes kesehatan fisik, rohani, dan bebas narkoba. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Masa kampanye akan dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Sementara pemungutan suara digelar 9 Desember mendatang. Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Partai-partai politik akan saling bertarung dalam gelaran pilkada serentak 9 Desember nanti. PDI Perjuangan menjadi partai yang paling siap dibanding partai lain. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Termasuk Kota Makassar yang menggelar pilkada ulang. Masa kampanye pilkada serentak akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Kampanye ini meliputi tatap muka terbatas, debat publik, hingga kampanye di media massa. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye akan dimulai pada 6 Desember hingga 8 Desember 2020. Kemudian pemungutan suara serentak akan digelar 9 Desember 2020.
Nantinya dalam gelaran Pilkada Serentak 2020, petugas dan pemilih wajib menggunakan masker, menjaga jarak saat antre, dan menggunakan sarung tangan. Bagi pemilih lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas akan didahulukan untuk memilih. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pihak menyuruhkan agar lembaga anti rasuah KPA mengambil alih penanganan kasus Joko Chandra. Ya, pasalnya keterlibatan beberapa petinggi di institusi yang saat ini menangani Polri dan Kejagung dikhawatirkan akan membuat kasus ini tidak transparan. Upaya supervisi KPK terhadap kasus Joko Chandra dimulai saat gelar perkara bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung pada Jumat 11 September lalu. Namun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman berpendapat supervisi tidak cukup. KPK harus terjun langsung mengusut sengkarut kasus yang menggemparkan tanah air. Apalagi ada sejumlah inisial yang kerap dilontarkan oleh Jaksa Pinangki dan keterlibatan sejumlah petinggi aparat penegak hukum. Saya meminta KPK untuk mendalami inisial-inisial nama yang beberapa kali disebut PSM, yaitu misalnya T, DK, BR, HA, dan SHD. Juga terkait dengan power plant, PSM juga menyebut PG, gitu kan. Dan juga dalam beberapa kesempatan apabila melakukan pembicaraan dengan ADK, diduga PSM itu menyebut istilah bapakku atau juga istilah bapakmu. Sementara itu KPK menyebut gelar perkara dilaksanakan berdasarkan bukti yang telah diperoleh. Jika ada masukan dari berbagai pihak akan menjadi pertimbangan. Kami jadi menggelar kasus itu berdasarkan bukti yang sudah diperoleh ya. Sementara anggap rumor ataupun cerita-cerita di luar yang bukti kami juga pertanyakan. Tetapi karena kendalanya masih belum mendapatkan bukti ke sana, memang belum sampai ke KPK terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan sengkarut kasus Joko Chandra. Sejumlah saksi dan keterangan dari para tersangka telah ditindaklanjuti untuk menyusuri siapa saja yang terlibat dan kemana saja aliran dana mengalir. Tim Liputan iNews melaporkan.